Dari pengalaman kamu menikah 3 tahun, apa satu hal terpenting yang mau kamu garis bawahi tentang pernikahan itu sendiri? Jangan menikah karena kamu ngerasa diburu waktu. Karena menikah itu bukan tentang siapa yang paling duluan, tapi siapa yang paling siap. Siap itu nggak cuma secara finansial, tapi juga secara mental dan juga fisik. Terus juga setelah menikah, kalau misalnya goals kamu cuma pernikahan doang, selanjutnya apa? Kamu orang yang udah menikah, kamu tahu apa yang udah terjadi dalam pernikahan gitu. Ini bukan tentang lu jalan-jalan di pantai gandengan sama pasangan lu. Ini lebih dari hal itu. Ini tentang gimana cara lu mutusin hal-hal kecil kayak pasangan lu suka pakai kipas angin, lu nggak suka pakai kipas angin. Pasangan lu suka nasi yang panas, lu nggak suka nasi yang panas. Justru malah detail-detail kecil itu. Jadi menurutku durasi nggak menentukan sukses atau enggaknya pernikahan sih. Tapi seberapa kita meromantisasi dan menikmati perjalanan cinta kita. Halo Sobat Besto, kembali lagi bersama saya Luluk. Saya Manzila. Dan di episode kali ini, kita akan membicarakan seputar topik love and relationship. Mungkin Love. Iya, mungkin lebih spesifiknya adalah seputar pernikahan ya. Iya, Berapa banyak pernikahan. sih di antara kalian yang udah menikah? Taruh di kolom komentar. Tapi kalau misalnya boleh tahu nih Manzila, apa sih garis besarnya mau kamu sampein di episode kita kali ini? Oke. Bisa dibilang hari ini kita mau nge-review pernikahan aku. Jadi aku udah menikah Oke. selama kurang lebih 3 tahun ya. 3 tahun. Nah, ini aku mau nge-review. Terus aku mau sharing ke teman-teman juga tentang apa aja suka duka yang aku lalui. Terus juga apa aja nih pendapat-pendapat yang pernah aku dapatkan selama pernikahan ini. Dan juga ngerating lah pernikahan. Iya. Kayaknya Itu review kayak makanan banget ya. iya, mirip kayak makanan, pernikahan itu juga harus dinikmati nggak sih? Wow, kita nggak tahu karena aku nggak relate dengan hal itu, kebetulan aku belum Belum menikah. belum Iya, relate. belum relate. Tapi nih buat memahami konteksnya, 3 tahun itu dalam anggapan kamu itu termasuk durasi yang lama atau sebentar? Ya dibandingkan yang lain pasti aku masih sebentar dong, masih kayak kalau orang-orang bilang masih seumur jagung lah. Iya. Ya, Ya, oke. Kalau gitu mungkin kita bisa langsung masuk ke pembahasannya ya. boleh. Kalau misalnya kita ngomongin pernikahan tanpa paham maksud dari kata pernikahan, kalau dalam anggapan kamu pribadi pernikahan itu apa sih? Pernikahan kalau menurut aku adalah sesuatu yang sakral yang dilakukan oleh 2 manusia, laki-laki dan perempuan. Perlu ditegaskan ya. Menurut aku pernikahan itu adalah tentang laki-laki dan perempuan. Jadi hubungan sakral dan janji untuk terus bisa saling mengerti, kalau menurut aku seperti itu. Iya. Berarti ini nggak cuma sekedar hitam di atas putih, Mhm, tapi betul. juga ada ikatan emosional. Ya, pasti ada ikatan emosional lah. Walaupun ada banyak case untuk pernikahan kontrak, tapi, menurutku pernikahan itu adalah hal yang sakral dan hal yang penuh dengan emosi. Jadi lebih cocok kalau misalnya dihubungkan dengan perasaan sih. Ya, ikatan tanpa perasaan itu bakalan jadi hambar. Ya, walaupun katanya Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, Apa tuh artinya? Nggak ngerti. eee, seiring dengan berjalannya waktu lama-lama bakal suka juga ya, aku nggak tahu bahasa Tapi bahasa kamu percaya nggak sih Indonesianya. yang kayak gitu, ungkapan-ungkapan yang kayak gitu? Bisa sih, soalnya banyak kejadian karena terlalu sering bareng, jadi kita udah nyaman, terus tiba-tiba suka. Ya, nah aku juga case-nya aku juga dulu seperti itu dan, aku kan emang ketemu sama suamiku di kantor ya, dan itu ada project. Jadi beberapa kali ngobrol di project, terus, kok nyaman nih. Enggak sih sebenarnya aku emang udah suka dari awal. Ya. Aku, orang yang percaya dengan jatuh cinta pada pandangan pertama. Jadi menganggap diri kamu orang yang mudah jatuh cinta nggak sih? Nggak mudah jatuh cinta, tapi, kalau misalnya aku udah suka sama orang, walaupun aku cewek, tapi aku bakal ngejar, hati-hati ngejar, aku ngejar ya. Iya. Oh, kamu tipe cewek-cewek agresif ya? Ya, agresif yang bukan ekspresif kalau misalnya kelihatan banget aku kecintaannya gitu, tapi aku ngasih kode-kode yang ngasih tahu kalau, "Aku suka loh sama kamu." Jadi kalau misalnya kamu suka sama aku, ayo jalan, tapi kalau misalnya
kamu nggak suka nih dengan pendekatan aku, ya udah aku nyari yang lain gitu. Tapi kamu nyampein hal itu dalam secara verbal, ngomong secara langsung atau non Enggak, verbal? aku nggak mau ngomong secara langsung. Jadi kalau misalnya menurut aku ya, Iya. kalau misalnya aku ngomong secara langsung, aku jadi kesannya tuh kayak, "Ah, nih cewek ngejar-ngejar gue nih, bisa gue manfaatin." Nah, aku nggak mau kayak gitu. Jadi Hmm. kayak aku kode-kode, aku melemparkan kode-kode, dan menerima sinyal-sinyal kalau misalnya ternyata dia menerima sinyal aku. Kalau misalnya dia juga melemparkan kode yang sama, oh berarti dia juga suka. Nah itu cara aku membaca apakah umpanku ditarik atau tidak. Oh, ini kayak catching itu ya, prayer ya, maksudnya memancing mangsa ya. Betul 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 Udah kayak sekali. pemburuan di hutan ya, oh Ya, ini ada tanda-tanda bisa menjadi bangsa gue nih. real. Iya iya, tapi kita semua aku gini loh, aku kagumnya karena nggak semua wanita bisa se-free itu, merasa se-free itu untuk merasa kalau misalnya, "Oh, gue sudah tertarik sama lu dan gue bisa menjadikan lu milik gue," gitu. Kalau kamu bisa sharing sedikit ke kita buat audiens kita atau mungkin buat aku juga yang termasuk orang-orang yang bukan insecure sih, aku nggak bilang aku insecure, mungkin lebih ke Nggak mau nggak ngejar mau gitu, mengungkapkan mengungkapkan, ya. mengungkapkan secara jelas terkait hal-hal yang sifatnya romansa gini ya. Apa sih hal yang bisa kamu share ke kita supaya kita bisa lebih confident untuk mengungkapkan Ungkapkan, isi ya. hati kita? Karena kita tahu itu hal yang baik gitu buat kita. Sebenarnya dulu dulu itu aku bukan orang yang seblak-blakan ini ya. Kamu tahu sendiri waktu SMK, aku mana punya kisah cinta. Iya. Kita semua kan jomblo ya Iya satu iya bener. grup. Oh iya ya, Nah, oh iya. itu juga walau di sekolah aku punya orang yang aku suka, tapi aku nggak ngejar. Nah, untuk yang sekarang nih, suamiku sekarang, aku juga nggak tahu kenapa aku kayak tertarik banget sama dia dan aku yakin dia juga suka sama aku. Kalaupun dia nggak suka sama aku harus bikin dia suka sama aku. Aku nggak tahu perasaan apa yang bikin aku yakin seperti itu. Dan kata orang emang jodoh itu kan unik ya. Iya. Kita nggak tahu kalau dia jodoh kita, tapi kita yakin aja gitu. Dan ternyata aku merasakan hal seperti itu. Aku nggak bisa ngungkapin itu secara deskriptif. Jadi saat pertama kali bertemu, ais, Sorry kayak tadi. kayak novel gitu ya. Iya iya. Saat, waktu pertama kali ketemu, aku ngelihat dia, wah lucu nih orangnya, gemes. Aku malu juga kalau suamiku atau teman-temanku lihat ya, kayak, ih, takut digodain gitu. Heeh. Lucu nih orangnya, gemes nih, terus juga kayaknya baik, walaupun baik kan emang bias ya. Iya. Nah, terus pas udah beberapa kali ketemu, orangnya lucu, juga bisa nge-blend sama yang lain, beda sama aku secara sifat tuh beda banget sama aku, bertolak Iya. belakang. Nah, itu salah satu yang bikin aku tertarik juga, karena kita kan tertarik sama hal-hal yang bertolak belakang sama kita ya kadang. Mmm. Nah, akhirnya aku mulai dapet ide buat ngedeketin, karena aku ngerasa kalau misalnya aku ngelepasin lagi, maksudnya aku ngebiarin ini lagi, aku cuman suka dalam artian jadi pengagum rahasia gitu, Iya. kayaknya aku bakal nyesel deh. Karena ini orang secara kualitas Iya. cocok sama aku, terus juga obrolannya nyambung dan aku suka gitu. Ya udah, aku beraniin diri buat nge-chat duluan. Jadi trik aku adalah aku minjem pulpen dan itu kebetulan aku lupa balikin juga. Nah, Mmm. aku nge-chat, "Kak, ini pulpennya ada di aku lupa balikinnya," gitu. Mhm. Klise banget gak Iya sih? iya Klise, iya. tapi kalau misalnya aku inget ya cringe juga sih. Ngapain lu nge-chat gue cuma masalah pulpen? Iya, ya pulpen juga berapa sih harganya? Mana Iya. itu pulpen bekas seminar. Oh, iya Ya iya buat iya. apa gitu. Heeh, Terus terus? juga abis itu dibales, "Oh iya lupa," gitu, "aku balikinnya kapan?" Kode, mau ketemu. "Oh iya nanti kalau misalnya ketemu klien aja kalau misalnya nanti ada meeting aja nanti balikin," gitu. Oh dia nggak mau ketemu sama aku. Heeh. Aku udah di situ emang kayak aku udah mengambil kesimpulan sendiri gitu. Tapi aku, dari situ kayak udah mulai nge-save nomornya kan. Nah aku jadi tahu nih status-status WhatsApp-nya. Jadi kayak dia lagi sibuk apa, jadi aku kayak bisa nanya. Jadi kayak ada obrolan yang bisa selalu ada topik yang bisa diobrolin lah. Dari situ juga, aku mulai lempar-lempar kode lah dan, aku bisa lihat sinyal-sinyal dia apakah dia juga menyukai aku atau tidak. Nah, ternyata di situ aku percaya kalau misalnya orang yang suka sama kita nggak bakal kasih sinyal yang abu-abu. Jadi dia nggak akan bikin kita bingung kalau, dia suka kita atau enggak. Jadi, dari situ aku langsung tahu dia juga suka sama aku, ya udah kenapa nggak dicoba? Kamu sebelumnya bilang kalau misalnya gue nggak bisa menjelaskan hal ini secara deskriptif. Istilahnya kayak kayak
when you know gitu lah. Betul. Tapi dari kamu menjelaskan tadi, aku pikir kamu bukannya nggak bisa menjelaskan hal itu secara deskriptif, melainkan aku menganggap kalau kamu tahu apa yang kamu inginkan Oh iya juga ya. dan kamu akan menangkap hal itu Oh gitu, iya mengambil juga. hal itu Heeh, gitu. heeh. Dan aku kagum karena terlepas dari stereotip kalau wanita itu harus dicintai lebih dulu, kamu bisa mematahkan stereotip Mhm, itu, mhm. wanita bisa mencintai lebih dulu gitu. Wanita bisa punya kebebasan untuk mengungkapkan isi Mhm, hatinya mhm. lebih dulu. Dan Betul menurut banget. aku sedikit banget wanita yang bisa melakukan itu. Ya, karena gengsi juga sih. Dan kadang orang-orang mikir stigmanya adalah cewek itu cuma bisa nunggu. Kalau misalnya kita ngomong duluan, itu bakal mengurangi harga diri kita kan. Tapi Hmm. kalau menurutku harga diri itu nggak cuma diukur dari kita ngomong rasa suka. Kita ngomong suka ke laki-laki yang kita incar. Iya, iya, Incar. Laki-laki yang kita suka gitu. iya. Menurut aku harga diri kita jaga dengan kita nggak melakukan hal yang di luar batas. Bukan dengan kita mengejar laki-laki yang kita suka, tapi mengejar dalam arti bukan kayak kegatelan juga sih. Iya. Ya itu, kita harus tetap punya batas. Istilahnya mengungkapkan cinta itu nggak membuat kamu jadi lebih buruk lah ya. Betul. Karena cinta itu sesuatu yang positif. Justru saat kamu mengungkapkan cinta sama orang yang kamu tahu itu baik untuk kamu, itu adalah satu bentuk aksi self respect gitu ya. Karena kamu menghormati keinginan Iya. kamu, Heeh, dan heeh. aku jujur aku kagum dengan hal itu. Karena Terima aku kasih. pribadi aku punya beberapa orang yang aku kagumi gitu. Aku tahu kualitas-kualitas baiknya dia, Mhm. tapi aku nggak bisa ngungkapin hal itu dengan mudah karena aku masih berpikir kalau misalnya gue satu-satunya orang yang mencintai lu, Mhm. kita nggak akan bisa jadi pasangan yang serasi. Jadi skenario itu udah ada di depan. Dan aku memilih untuk oh ya udahlah, cut aja. Kayak lewat. Akhirnya sampai sekarang aku merasa kayak what the point of all this gitu. Maksudnya ego apa yang coba lu pertahankan gitu. Dan ini mungkin bisa jadi perhatian buat kalian juga yang lagi dengerin podcast kita kali ini kalau misalnya mengungkapkan rasa cinta itu bukan sesuatu yang salah, terutama kalau kalian punya niat baik tentang hal itu ya. Nah, kalau misalnya kita loncat ke topik tentang pernikahan nih, kan Mhm. secara endingnya ini belum ending sih ya sebenarnya, tapi Masih proses ya. iya prosesnya ternyata kamu akhirnya menikahi cowok itu gitu. Alhamdulillah, iya. Nah, terus kalau misalnya tadi di awal kamu udah nyampein pendapat kamu tentang pernikahan, Mhm. kamu pasti pernah dengar pendapat orang lain tentang pernikahan. Apa sih hal paling umum yang kamu dengar dari orang-orang di sekitar kamu seputar pernikahan? Yang paling sering aku dengar, apalagi usia pernikahanku Iya, masih, terbilang cukup muda ya. Pertama adalah, "Alah tunggu aja nanti juga berubah. iya, Alah nanti juga ketahuan jelek-jeleknya," gitu. Terus juga, "Alah masih masa honeymoon, nanti kalau misalnya udah lewat dari 5 tahun," katanya kan honeymoon fase itu 1 sampai 5 tahun ya. iya. Nanti juga kalau lewat masa honeymoon udah berubah rasa cintanya, dan kebanyakan yang aku dengar itu dari orang-orang yang udah ini ya, udah melangsungkan pernikahan udah cukup lama. Iya. Dan itu aku nggak menyalahkan mereka juga sih, tapi tolong jangan disamakan pernikahan aku dengan pernikahan kalian, walaupun kalian udah berpengalaman dan pengalaman itu, generasi kalian Iya, rasakan, mmm. tapi belum tentu generasi kami juga merasakan hal yang sama, gitu sih. Menurut kamu, kamu menikah di usia yang terbilang cukup muda nih ya. Apa yang kamu rasakan saat kamu mengalami kalau misalnya pernikahan dalam usia yang muda itu, apa sih kesan yang kamu rasakan tentang hal itu? Karena aku Mmm, sering dengernya gini, mhm, mhm. orang yang menikah muda itu terlalu impulsif, spontanitas. Mereka masih bergerak sesuai dengan emosinya Iya, iya, mereka, iya. mereka masih ego satu sama lain. Nah, apa yang kamu rasakan tentang hal itu? Bener, pasti, ego masih tinggi-tingginya, terus juga perasaan selalu benar, terus juga perasaan buat selalu menang, semuanya adalah ego. Iya. Dan, itu aku juga ya sampai saat ini aku merasakan itu rasa mengatur ego itu sih. Hmm. Dan menikah di umur kalau nggak salah aku 25 ya, 25 aku menikah ya. 3 tahun berarti 24 kali? Iya kali ya 24. Gimana sih Iya, lupa umur sendiri? aku merasa sudah tua atau Iya. masih muda ini. Jadi kadang ada momen di mana kalau misalnya ngeliat teman-teman aku jalan-jalan atau traveling, terus masih apalagi terutama bareng teman-teman yang lain, bareng sahabat-sahabat gitu, aku kadang iri sih. Tapi, irinya itu bukan berarti aku menyesali keputusan aku untuk menikah. Tapi
Kayak aku iri untuk, aku juga mau loh kayak gitu sama teman-temanku, tapi untuk saat ini ternyata aku dan teman-temanku juga ada yang udah nikah ya. Tapi kalau misalnya ya aku juga boleh jalan-jalan sama orang lain, suamiku juga nggak Membatasi. membatasi, Iya, nggak membatasi teman-temanku. Tapi pasti ada perasaan pengen deh, masih pengen deh kayak dulu pengen senang-senang. seneng-seneng, kalau sekarang kan udah ada kewajiban, udah ada hak-hak suami yang harus aku yang Iya. harus aku tunaikan, Terus jadi kewajiban aku juga nih. Oh, yang aku harus tunaikan. mmm, Kalau misalnya dibilang impulsif, aku rasa enggak ya. Karena, keputusan itu aku ambil setelah aku menjalin hubungan cukup lama. Jadi itu bukan keputusan impulsif, tapi keputusan yang sudah, kami lakukan setelah menimbang-nimbang dan menabung. ibaratnya kamu tahu what you sign up, apa yang kamu tanda tangani di kontrak pernikahan Iya, itu ya, betul maksudnya betul. ibaratnya kamu udah mengantisipasi konsekuensi yang bakal terjadi ke Mhm, depannya. mhm, betul. Iya, tapi memang sebagian besar dari kita mengalami kegagalan pernikahan itu rata-rata karena kita nggak mengantisipasi konsekuensi-konsekuensi ke depannya. Iya, betul. Menurut kamu nih ya, menurut pendapat pribadi kamu orang yang udah menikah, kamu tahu apa yang udah terjadi dalam pernikahan gitu. Ini bukan tentang lu jalan-jalan di pantai gandengan sama pasangan lu, ini lebih dari hal itu. Ini tentang gimana cara lu mutusin hal-hal kecil kayak pasangan lu suka pakai kipas angin, lu nggak suka pakai kipas angin, pasangan lu suka nasi yang panas, lu nggak suka nasi yang Iya. panas, justru malah detail-detail kecil itu. Menurut kamu penting nggak bagi kita yang belum menikah nih ya, untuk menyepakati hal itu? Karena anggapannya begini loh, kalau kita menyepakati hal-hal yang sepele, yang itu kan nggak bikin nggak nyaman ya, hal-hal kecil yang bikin nggak nyaman. Ngapain sih kita ngomongin tentang hal ini? Itu nggak romantis banget gitu. Tapi menurut kamu penting nggak sih kita ngomongin hal itu sama pasangan kita sebelum kita mutusin buat nikah? Penting banget. Dan itu ternyata, hal-hal kecil kayak gitu krusial banget buat rumah tangga. Emang sewaktu kita pacaran itu nggak kelihatan ya, nggak Iya. berasa gitu, impact-nya. Tapi pas setelah menikah, Mhm. itu impactful. Mmm, Kayak misalnya yang kamu bilang, "Aku nggak suka pakai kipas angin dan kamu, suka gerahan." mmm, Nah, kalau misalnya kita lagi ketemu saat pacaran, ya bisa aja, kamu ngalingin aku kipas angin gitu. Tapi kan iya. kalau misalnya kita udah nikah, kita di satu ruangan yang sama, kamu kegerahan, aku kedinginan. Iya, Nah, bener-bener harus diomongin walaupun itu kelihatannya sepele, tapi itu bisa bikin berantem. Karena kok nggak mau ngerti, nggak mau ngalah sih? Kita sama-sama punya masalah nih, iya. tapi kok kamu nggak mau ngalah dan nggak mau kompromi. Mmm, Nah, itu justru masalah-masalah kecil kayak gitu yang harus diomongin sih kalau menurut aku. Kayak misalnya kamu tidur lampunya harus nyala atau mati. mhm. Nah, kalau misalnya ternyata preferensinya berbeda kan itu mengganggu kualitas tidur kamu dong. Iya, Dan juga kalau misalnya ternyata kamu tidurnya harus lampunya nyala, tapi pasangan kamu nanti, lampunya harus mati, bisa jadi kamu malah nggak bisa tidur karena kamu misalnya takut gelap, atau suami kamu gampang silau kalau misalnya terang, tuh. iya, Jadi menurut aku, hal-hal yang sepele kayak gitu justru harus diomongin di awal sih. Jadi, setelah menikah kita udah tahu nih, apa yang bisa kita adjust bareng-bareng, iya. kayak gitu. Ini salah satu pelajaran penting ya, kalau kita harus belajar untuk duduk dalam ketidaknyamanan, kayak Iya, ngobrolin hal-hal yang bikin kita nggak nyaman, itu betul justru malah satu hal yang krusial, yang penting. Karena nanti ke depannya itu yang menentukan, justru itu, hal-hal kecil itu yang menentukan kualitas hubungan kita sama betul pasangan banget. kita. Kalau misalnya kita ngomongin tentang durasi pernikahan, dalam pandangan kamu, durasi pernikahan itu menentukan kesuksesan sebuah pernikahan nggak sih? Apa yang kamu pikirkan tentang durasi pernikahan? Karena banyak orang yang menganggap semakin lama durasinya artinya lu pernikahan yang sukses Mhm, mhm. atau mungkin tapi kita nggak tahu belakangnya itu kayak gimana. Apa sih anggapan kamu tentang durasi pernikahan? Tentunya kalau misalnya semakin lama pernikahan, semakin banyak pengalaman yang dia lalui ya. Bisa jadi, juga kalau misalnya orang yang pernikahannya lebih muda, lebih banyak juga pengalaman-pengalaman yang dia lalui. Kalau menurut aku percaya kalau misalnya pernikahan yang panjang, belum tentu dia, sukses. Tapi, sukses itu nggak berarti dia harus selalu berhasil ya dalam Iya, pernikahan itu. Tapi, aku percaya seberapa dia memahami pasangannya biar dia bisa merasa sukses. Jadi
itu belum tentu dari lamanya durasi pernikahan sih. Bisa jadi yang misalnya pernikahannya udah 50 tahun, tapi dia masih sampai sekarang masih nggak ngerti sama pasangannya, dia masih bersikap dingin sama pasangannya. Berbeda dengan yang menikah baru misalnya 5 tahun, sudah 5 tahun, tapi dia udah saling ngerti, kayak lebih kayak soulmate dibandingkan sama teman hidup. Jadi menurutku durasi nggak menentukan sukses atau enggaknya pernikahan sih, tapi seberapa kita meromantisasi dan menikmati perjalanan cinta kita. Hmm. Aku ngerasa kayak Vicky Prasetyo. Tiba-tiba jadi puitis ya. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya kamu bersedia untuk menceritakan sedikit tentang pernikahan kamu, apa hal yang kamu dapat dari pernikahan kamu ini? Maksudnya kamu menganggap kalau 3 tahun itu udah termasuk waktu yang lumayan lah ya, maksudnya nggak terlalu pendek dan nggak terlalu lama juga. Tapi apa hal-hal yang kamu dapat dari 3 tahun ini? Apa hal yang kamu tangkap dari pasangan kamu tentang gimana emosi kamu tentang pernikahan ini? Yang aku baru sadari adalah ternyata semua cewek dan cowok tuh sama aja. Jadi sama aja tuh dalam bentuk mungkin itu adalah fitrah kita ya. Jadi kalau misalnya kamu pernah lihat konten yang cewek tuh kalau udah nikah suka marah-marah, Iya. terus juga suka bingung, terus juga kadang suka ya gitulah gitu. Banyak banyak stereotip-stereotip yang ternyata ya itu aku juga rasain sekarang. Dan suami aku dulu stereotip-stereotip tentang bapak-bapak biasa seperti ini, bapak-bapak seperti ini. Nah, dia juga mulai merasakan sekarang. Membenarkan Iya, stereotip itu, ternyata betul. stereotip memang Ternyata bukannya dibentuk tanpa alasan. iya, ternyata itu bukan sekedar stigma negatif, tapi juga ya Iya, emang memang kenyataannya berdasarkan begitu. pengalaman orang-orang yang banyak gitu loh. Itu sih. Tadi kamu bilang kalau misalnya ternyata wanita dan laki-laki itu ternyata nggak beda jauh dalam pernikahan. Iya. Bisa kamu jelasin lebih lanjut? Kenapa kamu bisa menganggap kalau perempuan dan laki-laki itu nggak beda jauh? Jadi pengalaman aku adalah, dulu awal-awal menikah aku nggak bakal jadi cewek yang nggak tahu keinginan aku, karena aku selama ini selalu tahu apa yang aku inginkan. Terus juga aku nggak akan jadi, cewek yang mengandalkan suami 100%. Aku membayangkan seperti itu. Tapi ternyata setelah menikah, aku nggak tahu apa yang aku inginkan. Jadi aku mengharapkan suamiku tahu apa yang aku inginkan, misalnya masalah makan. Kadang, ada momen di mana aku tahu apa yang aku inginkan secara spesifik, tapi ada momen di mana aku kayak, aku mau makan tapi aku nggak tahu mau makan apa. Dan itu aku mengekspektasikan suamiku buat bisa tahu apa yang aku mau. Iya. Dan ternyata itu nggak cuma terjadi di aku. Banyak orang yang kalau udah punya pasangan ternyata seperti itu juga. Bukan karena dia mau nyari perkara, tapi emang bingung aja. Karena, mungkin pengen makanan yang baru atau pengen makanan yang mahal, Iya. tapi nggak bisa diungkapkan gitu. Iya. Terus juga waktu suami aku bilang dia nggak akan kayak laki-laki lain yang susah dibilangin. Ternyata saat ini dia sama seperti laki-laki lain. Yang ini bukan dalam artian buruk ya, tapi ya ternyata emang itu fitrahnya laki-laki mungkin. Dia susah dibilangin karena fokus dia tuh nggak bisa dibagi. Misalnya dia lagi kerja terus aku butuh bantuan, dia nggak dengar dan lupa buat ngerjainnya. Nah, itu jadi, aku tidak bisa ya pasti aku marah sih, Iya. ngomel dulu. Nah, tapi ya udahlah marah marah aku bukan marah yang sampai mau melakukan Tindakan tindakan kekerasan. KDRT Iya. tiba-tiba ya. Nah, atau juga misalnya dia cerita tentang masalahnya, aku sebagai istri kan mendengarkan, terus juga aku menemukan nih solusinya karena aku pernah membaca itu atau temen aku pernah ada yang cerita itu. Aku kasih tahulah solusinya, tapi dia tidak melakukan solusi yang aku kasih. Iya. Terus dia menceritakan lagi kalau misalnya masalah itu tidak selesai karena dia melakukan hal ini yang salah, maksudnya, tidak sesuai dengan yang aku kasih solusi. Terus kayak, "Kan aku udah bilang kalau misalnya solusinya tuh A." "Oh iya ya, temen aku juga bilang kalau solusinya A." Temennya laki-laki. Tapi lebih dari Jadi tuh dia lebih percaya dengan apa yang dibicarakan oleh temennya. Omongan aku mungkin entah itu dia mendengar atau tidak, dia anggap itu sebagai input opsi. Itu Iya, iya, yang aku iya. bilang susah dibilangin itu. Padahal sama aja ya opsinya. Iya.
Cuman beda, itu aja Iya, ya formatnya. betul. Atau mungkin aku berpikir mungkin, cara aku ngomongnya kali ya, kayak karena aku tahu nih jadi jawaban aku berapi-api, terus juga kayak aku menuntut dia untuk, "Ini loh gue tahu, jadi lo Iya harus lakuin ini." Nah mungkin karena laki-laki egonya lumayan tinggi ya, iya. jadi dia kayak, "Ah enggak mungkin, gue punya nih, gue punya jawaban sendiri, gue punya cara sendiri." Ya udah dia pakai cara dia. Nah setelah dia lakuin ternyata gagal, dia tanya ke temennya. Temennya, ngasih solusi yang sama dengan aku, tapi dia lebih percaya dengan temennya. Tapi terkadang memang solusi kalau disampaikan 2 kali, terutama dengan orang yang berbeda itu jadi lebih make sense. Karena kalau sekarang kita kadang sebenarnya nggak cuma cowok, kadang kita juga begitu, kadang kita batu ya sama teman kita udah ngomongin kayak Iya gini, sih, tiba-tiba kita dengar orang lain, apalagi orang stranger lagi ngomongnya kayak gitu. jujur. Kita mulai berpikir, "Oh iya mungkin itu make sense juga ya." Memang benar sih. Makanya kita jangan jadi orang yang pertama kalau tekniknya. Jangan Bisa jadi orang jadi. pertama yang ngomong itu. Nah masalahnya, problem yang dia ceritakan ke aku adalah yang ada aku di dalamnya. Jadi kalau misalnya dia kena masalah, aku juga kena masalah. Oh, oke. Nah, aku udah ngasih tahu dari awal, tapi dia tidak mau mendengarkan. Mmm. Jadi, mau nggak mau aku juga harus ikut membantu menemukan solusi Iya. untuk masalah yang dia udah lakukan. Iya iya Jadi iya. kan udah nggak bisa menggunakan solusi aku yang awal, seperti itu. Iya benar benar. Mungkin ini bisa jadi perhatian juga ya buat, kita, buat para audiens juga. Pasangan lu saat berusaha untuk menyarankan sesuatu bukan berarti dia selalu bersikap emosional ini dan Ya, semacamnya. Kita harus belajar untuk melihat rasionalitas dalam ucapan seseorang ya. Terutama ketika orang itu punya motif, paham nggak sih? Dalam case ini kamu punya motif karena itu juga menyangkut diri kamu. iya Kamu betul, juga nggak mungkin ngasih saran yang ece-ece, yang bikin berbahaya, karena nanti juga, dampaknya kena di kamu kan. betul Ya, banget. kita harus berpikir secara rasional itu sih. Jadi dalam hal ini kamu menganggap kalau wanita dan laki-laki itu memiliki kesamaan, yaitu yang aku tangkap adalah mereka nggak benar-benar paham apa yang mereka inginkan, terutama saat mereka udah terjun langsung ke lapangan Iya, ya. betul. Iya iya iya. Dan ini yang ternyata perlu dikompromikan. Nggak cuma masalah ekonomi, salah satu yang bikin, bercerai adalah sesuatu yang nggak bisa dikomunikasikan. Sesuatu yang nggak bisa Mhm, dikomunikasikan. Kamu bisa kasih contoh satu hal? misalnya kayak, yang awal aku bilang, suami udah kena masalah nih, tapi karena dia tahu nih, sebenarnya dia tahu, "Oh iya, jawaban istri gue ternyata bener." Iya. Akhirnya dia nggak mau ngasih tahu aku karena dia tahu dia salah dan, eee, kayaknya gue bakal diomelin deh. Harusnya dia tetap menerima diomelin Hmm. dan tetap berkomunikasi dengan istrinya, dikasih tahu, menginformasikan ke istrinya. Karena kalau misalnya nggak diinformasikan ke istrinya, istri yang nggak tahu, bisa jadi masalahnya bertambah. Jadi dimarahinnya nggak cuma satu tapi 2 3 4 5 dan nggak Iya selesai-selesai. Dan itu yang bikin bom waktu buat laki-laki kadang. Laki-laki iya. kan emang suka mendem emosi ya. Jadi karena dia mikir, "Ah, gue nggak usah ngasih tahu deh, nanti dia marah lagi." Tapi ternyata ceweknya tahu dari orang lain atau tahu setelah kejadian dan itu kejadiannya udah bertumpuk-tumpuk, Iya. jadi meledak saat itu juga dan si cowok dalam kondisi yang tidak baik juga meledak, Mmm. akhirnya selesai. Iya. Kayak gitu sih. Ini satu hal yang unik tentang pria dan wanita dalam kasus hubungan ya, maksudnya sering banget pria menganggap kalau wanita ini saat mem-follow up sesuatu dianggap terlalu bawel, Iya. terlalu, vokal, terlalu sok tahu, Mhm. terlalu ini dan semacamnya. Memang perbedaannya adalah laki-laki memang dibesarkan untuk ngepres hal-hal yang sifatnya emosional, itu Iya udah jadi betul. budaya kita, gitu. Sedangkan wanita, dia dibesarkan untuk jadi makhluk yang lebih emosional Mhm. gitu, Lebih ekspresif lah ya. yang lebih ekspresif. Jadi setiap kali mengalami sesuatu kita akan selalu follow up follow up follow up. Tapi terkadang laki-laki nganggep follow up-nya kita itu sebagai hal yang negatif, kayak Betul. terlalu bawel, terlalu ini, terlalu itu. Mungkin memang kesalahannya itu
ada di sistem kita, sistem cara kita membesarkan anak-anak kita yang dari kecil, Betul laki-laki banget. maupun perempuan. Mereka diajarkan untuk laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh terlalu banyak curhat, laki-laki Betul. yang karena itu menganggapnya lu lemah, lu lemah, lu lemah. Betul. Dan menurut aku kita harus membiasakan budaya tentang error feminisme dan maskulinitas itu, kita harus lebih pay attention lagi tentang hal itu gitu. Supaya kedepannya generasi-generasi selanjutnya, pasangan-pasangan baru yang baru menikah ini nggak punya kendala lagi hal-hal yang seperti ini loh. Iya, iya. Iya, ya. Betul. Dan Setuju ya banget. mungkin ini juga buat para laki-laki ya, mungkin beberapa audiens kita ada yang para laki-laki, kalau misalnya kalian penasaran tentang wanita ya, ini loh yang dirasakan wanita. Wanita itu memfollow up kalian, bukan berarti kita berusaha untuk jadi superior. Betul. Melainkan kita peduli, ini adalah bentuk kepedulian kita sama Iya. orang yang ada di sekeliling kita. Dan kadang kepedulian kita ini disalahartikan gitu ya. Tapi laki-laki itu pedulinya lebih diem sih, dari sebagian besar, mungkin nggak Iya. semua laki-laki seperti itu, tapi laki-laki itu pedulinya lebih diem, lebih aksinya dia apa. Tapi wanita itu mungkin lebih vokal, lebih pedulinya mereka itu dengan cara yang seperti ini. Dan itu dinamika yang menarik sih antara cowok dan cewek, kita membutuhkan dua hal itu gitu. Cuman kalau misalnya dalam keadaan yang terlalu ekstrim, lu diemnya sampai nggak pernah mau ngomong apapun sama gue, dan gue vokalnya terlalu vokal sama lu, itu bisa jadi merusak suatu hubungan Betul. pernikahan sih. Karena jadinya komunikasi satu arah nggak sih? Iya benar. Makanya kita harus selalu bertanya apa yang lu butuhkan dan apakah gue menyinggung lu gitu ya. Betul banget. Ya kita harus selalu cek semua itu ya, evaluasi lah ya ibaratnya. Dan aku juga nggak suka dengan stereotip kalau misalnya laki-laki itu nggak boleh menunjukkan emosinya, terus juga kalau misalnya ada masalah ya mending diem aja, dipendem, karena nggak ada yang ngerti lo selain diri lo sendiri. Kalau menurut aku setelah punya pasangan, apalagi udah menikah, menurut aku jangan seperti itu sih. Karena aku percaya pasangan itu bukan mau kamu melakukan apa yang aku inginkan. Iya. Jadi aku itu ingin kamu juga bisa menemukan jalan keluar. Aku cuma mau membantu kamu menemukan jalan keluar. Jadi kamu jangan menganggap itu adalah suatu kelemahan kamu yang kamu tampilkan kepada aku. Ini adalah masalah kita, ini adalah masalah yang wajar dilalui oleh manusia, dilalui oleh pasangan. Jadi kamu nggak perlu ngerasa itu adalah kelemahan kamu, adalah aib kamu yang harus kamu tutupi. Jadi ya udah terbuka aja, kan kita udah menikah. Kita udah tahu satu sama lain secara fisik dan juga handphone aja kita udah nggak ada privasi. Masa permasalahan diri sendiri atau yang menyangkut dengan misalnya pekerjaan atau ketersinggungan tadi mau kita pendem terus-terusan. Ini perjalanan panjang loh. Sampai kapan kamu tahan kalau misalnya kamu terus-terusan diem? Ya nggak sih? Kayak bom waktu tinggal nunggu hancurnya kan. Ya betul. Ya, seputar feminisme dan maskulinitas. Wanita ditakdirkan untuk di dapur dan laki-laki ditakdirkan untuk keluar bekerja menafkahi orang. Apakah kamu penggemar berat stereotip feminisme dan maskulinitas? Apa pandangan kamu tentang hal itu? Tidak, aku tidak setuju dengan hal-hal yang dikotak-kotakan begitu sih. Karena aku percaya kalau misalnya dalam rumah tangga itu kita harus berbagi porsi ya. Tapi di rumah aku pun yang masak itu suami aku. Karena jujur aku nggak ada passion untuk memasak. Iya. Jadi yang memasak suami aku. Dan aku udah bilang kalau misalnya aku nggak bisa masak dan aku nggak punya passion untuk memasak. Tapi aku berusaha lah kalau misalnya kamu lagi butuh aku gantiin. Tapi selama saat ini aku belum punya keinginan gitu. Dan dia menerima itu. Dan dia juga nggak masalah buat bantuin aku Iya. tentang pekerjaan rumah sih. Dan juga ngebolehin aku buat tetap berkarya untuk diri aku sendiri. Misalnya kayak kerja atau bikin podcast sama kamu. Iya. Atau misalnya aku ikut komunitas atau organisasi, itu dia ngebebasin banget, nge-support banget sih. Karena kalau misalnya dikotak-kotakin ini tugas cewek, ini tugas cowok, kayaknya terlalu udah nggak relevan nggak sih di zaman modern seperti ini? Karena semua hal udah bukan tentang cewek cowok lagi, tapi tentang bagaimana kita berkontribusi dalam rumah tangga dan dunia. Iya. Gitu nggak sih?
Ya, paham paham. Treatment-treatment feminisme itu lebih menekankan pada nurture, kayak menjaga, memelihara gitu, Ya, sesuatu yang sifatnya emosional. Menurut kamu kalau misalnya laki-laki yang punya treatment feminis, apakah dia termasuk laki-laki yang lemah? wah enggak dong. Justru menurut aku laki-laki butuh juga sifat feminis kayak gitu. Karena untuk membesarkan seorang anak kan bukan cuma tugas ibu ya, tapi juga tugas bapak. Karena ini yang aku baru pelajari kalau ternyata tugas bapak dalam emosional di tumbuh kembang anak itu berperan banget. Karena bapak itu yang menciptakan rasa aman untuk ngobrol ke orang lain. Terus bapak itu yang berperan buat si anak itu bisa bisa tahu apa yang dia inginkan. Bapak itu yang berperan, pokoknya dia peran bapak itu penting banget dalam justru dalam emosional anak ya, bukan dalam skill. Ya, kognitif lah ya, kecerdasan. Betul. Nah, kalau misalnya seorang bapak bisa membesarkan anak dengan sifat yang seperti itu, emosionalnya stabil, terus juga dia mengerti cara membantu gitu. Kalau menurut aku itu bakal mengubah dunia banget sih. Jadi generasi-generasi yang dibesarkan dengan orang tua yang paham tentang emosional anak tuh kayaknya bakal membuat generasi baru sih yang lebih baik mungkin. Ini salah satu perhatian besar ya, karena sebagian besar dari kita menganggap kalau misalnya peran ibu merupakan peran yang paling krusial, yang paling penting dalam Betul. rumah tangga, terutama dalam pertumbuhan seorang anak ya. Padahal bapak juga memegang peranan yang mungkin 50-50 sama ibu. Betul. Karena dia memberikan, yang tadi kamu bilang, dia memberikan rasa aman bagi si anak itu untuk mengekspresikan Iya. dirinya. Dan treatment-treatment feminis itu nggak selalu membuat laki-laki terlihat lebih lemah, lebih ini dan Betul. semacamnya, justru malah itu yang dibutuhkan Mhm. dalam kehidupan pernikahan, terutama kalau kita udah memiliki seorang anak ya. Betul. Kamu udah menikah selama 3 tahun, pernah nggak sih kamu menghadapi satu feedback negatif dari orang? Dan gimana cara kamu menghandle hal itu? Sebentar aku ingat-ingat dulu. Karena aku tuh tipe kalau misalnya dapat feedback negatif, aku nggak akan Ngambil, bawa ya ngambil ya. hati. Jadi ya udahlah, namanya juga orang, terutama orang-orang tua ya. Jadi ya bukannya aku menjelek-jelekan ya, tapi aku merasa cara mereka bertumbuh dengan cara kita bertumbuh tuh berbeda. Jadi mereka bertumbuh dengan saat itu Iya. penuh dengan tekanan. Nah, kalau kita sekarang kan kita mulai bebas berekspresi, kita punya kebebasan sendiri. Jadi kalau misalnya dapat feedback-feedback yang negatif, aku biasanya bikin humor sih atau aku ketawain aja. Jadi aku nggak tanggepin. Makanya aku lupa. Iya. Yang Iya aku iya. inget kalau misalnya misalnya aku lagi sayang-sayangan nih sama suamiku, tapi di depan keluarga gitu, keluarga besar. Terus, "Ini nempel aja sih, pengantin baru, nanti juga" terus ada yang nyeletuk, "Ah, baru 3 tahun, nanti juga kalau misalnya udah 10 tahun, nanti nggak mau lengket-lengketan lagi," Iya. Tapi kalau kayak gitu, biasanya aku cuman tatap-tatapan sama suami, ya udah kita semakin mesra-mesraan gitu. Iya iya iya. Biasanya aku malah makin frontal untuk menunjukkan kasih sayang, Iya iya. gitu sih. Memang kadang kita bertemu dengan orang-orang yang ngeselin ya, dalam artian mereka meletakkan kata di atas tindakan kita, kayak contoh, "Ah, entar juga ini, ah, Iya, entar juga itu," seolah-olah dia bisa meramal masa depan kita gitu. Gimana cara kamu ngadepin orang yang kayak gitu? aku ketawain aja sih, karena kalaupun aku ngomong, aku nggak mungkin nyakitin hati dia karena itu kan ada hubungannya dengan keluarga ya. Takutnya nama orang tua aku yang jadi jelek, apalagi di Indonesia kan pribadi kita secara manusia nggak dilabeli sebagai diri sendiri. Jadi apalagi karena aku orang Betawi, pasti aku nggak tahu di suku lain seperti apa, tapi kalau misalnya di Betawi itu, "Ini anaknya siapa sih?" Pasti orang tua kita duluan yang Di-judge. di-judge, Iya. yang ditanyakan. Takutnya kalau misalnya aku menyakiti hati orang lain, jadi orang tua aku yang kena imbasnya dan aku nggak mau itu. Jadi, ya udahlah, mendingan aku ketawain aja atau aku jadikan itu bikin dia makin panas. Iya iya iya. Gitu aja sih. Dari pengalaman kamu menikah 3 tahun, apa satu hal terpenting yang mau kamu garis bawahi tentang pernikahan itu sendiri?
Kalau menurutku, jangan menikah karena kamu ngerasa diburu waktu. Karena menikah itu bukan tentang siapa yang paling duluan, tapi siapa yang paling siap. Siap itu nggak cuman secara finansial, tapi juga secara mental dan juga fisik. Terus juga setelah menikah, kalau misalnya goals kamu cuman pernikahan doang, selanjutnya apa? Kan masih ada punya anak, mengurus rumah, terus hubungan dengan orang tua. Kalau misalnya kamu menikah hanya karena biar mengejar umur, terus kalau misalnya umurnya udah terkejar, nikahnya udah tercapai, apalagi yang mau tercapai? Kayak gitu. What next? Iya. What next? Karena pernikahan itu bukan tujuan kalau menurutku. Itu cuman salah satu milestone kali ya. Karena perjalanannya itu masih panjang. Panjang banget. Kecuali perbedaannya perjalanan kali ini kita sama orang lain. Iya, betul. Iya. Mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir aku. Apa definisi kamu tentang cinta? Berat nih. Cinta menurutku adalah suatu kata menurut kamu cinta itu kata kerja atau kata sifat? Menurut aku itu kata kerja. Sama, menurut aku juga kata kerja. Cinta itu adalah perasaan ketika kamu ingin selalu memberikan yang terbaik untuk seseorang yang berharga bagi kamu. Menurut aku seperti itu. Ya, aku juga teringat satu quotes tentang cinta itu sendiri. Kamu nggak mencintai apa yang kamu suka, kamu mencintai yang sebaliknya, yang tidak kamu suka. Berarti di situ tuh ada yang harus kita tangkap adalah cinta itu adalah proses untuk membuat sesuatu yang nggak nyaman jadi nyaman gitu. Justru cinta itu adalah pekerjaan. Iya, benar-benar. Kamu nggak menikah sama suami kamu karena dia punya kualitas A, B, C. Mungkin itu memengaruhi juga. Tapi kamu mencintai suami kamu karena kamu mau bekerja loh untuk sesuatu yang bertentangan dari dia gitu. Iya. Menarik banget obrolan kita seputar pernikahan ini ya. Seru ya. Nggak sangka bisa dapat pelajaran sebanyak ini dari pernikahan selama 3 tahun. Mungkin aku juga harus ngundang yang menikah selama 10 tahun, 20 tahun kali ya. Biar Atau nanti setelah 10 tahun aku review lagi. Oh iya, review ulang ya. Apakah bener Apakah ucapan orang-orang tentang nanti juga 10 tahun udah mulai berubah gitu. Iya boleh. Tapi itu bakalan 10 tahun lagi ya teman-teman. Masih jadi penonton setia nggak nih pertanyaan? Jangan lupa. Oke, buat kalian yang punya pendapat seputar topik kita hari ini, boleh banget kalian taruh di kolom komentar. Buat kalian yang pro, yang kontra, ataupun netral seputar hari ini, kasih tahu kita di kolom komentar. Dan kita minta bantuan sederhana dari kalian untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang mungkin sekiranya suka sama pembahasan-pembahasan kita. Dan aku pribadi, aku sama Manzila juga mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah subscribe channel ini. Yang pasti kita nggak bisa menjanjikan sesuatu yang besar, tapi kita akan berusaha untuk ngasih kalian konten-konten yang lebih berkualitas lagi. Dari aku Lux. Aku Manzila. See you in the next episode.